Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mochi Pink Movie. Hari ini aku akan menceritakan alur cerita film yang bakal seru banget untuk ditonton. Menegangkan, agak bikin sesak nafas karena emang tegang banget, dan tentunya asik buat nemenin waktu bersantaimu. Film ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang anak dan seorang ayah bisa bertahan hidup dari terjangan badai disertai dengan ancaman mematikan dari predator ganas yang tidak sengaja lepas. Kalau kalian penasaran, yuk kita langsung ke ceritanya. Film diawali dengan seorang gadis cantik yang tengah mengikuti latihan renang cepat di sekolahnya. Dia berusaha berenang secepat mungkin, akan tetapi tetap saja dia kalah. Dalam keadaan bersedih, gadis yang bernama Hailey ini teringat kata-kata sang ayah saat dia masih kecil. Jangan biarkan orang lain melihatmu menangis, karena kamu adalah predator puncak. Saat tengah berganti pakaian, sang kakak menelpon dan mengatakan bahwa di sana akan ada badai, dan sang kakak khawatir karena tidak bisa menghubungi sang ayah. Yang kebetulan, rumah sang ayah ada di lokasi badai yang akan terjadi. Sang kakak memintanya untuk mengecek sang ayah. Hailey pun menyetujuinya. Di perjalanan, hujan deras mulai melanda, dan langit saat itu terlihat gelap menakutkan. Kemacetan terjadi di jalanan, dan orang-orang terlihat mulai berbondong-bondong untuk segera mengungsi. Polisi yang berjaga mengamankan area, melarang Hailey ke tempat tersebut, karena menurut polisi, tempat tersebut sudah kosong karena semua orang sudah mengungsi. Tetapi karena khawatir tidak bisa menghubungi sang ayah, Hailey akhirnya menerobos masuk ke area yang dilarang oleh polisi. Di perjalanan, Hailey melewati rumah-rumah yang sudah terendam air sungai. Menurut berita di radio, badai Wendy akan segera melanda dan sepertinya akan sangat besar. Setibanya di rumah sang ayah, Hailey tidak menemukan ayahnya dimanapun. Dia malah bertemu dengan anjing kesayangannya yang bernama Sugar. Dia berusaha mencari dan menemukan tumpukan-tumpukan foto lama keluarga mereka sebelum orang tua mereka bercerai. Hailey berasumsi bahwa sang ayah ada di rumah lama mereka sebelum mereka bercerai, dan dia pun menuju ke rumah lamanya demi mencari sang ayah. Di perjalanan, cuaca semakin memburuk, dan akhirnya Hailey pun tiba di rumah lamanya. Namun lagi-lagi sang ayah tidak ditemukan dimanapun. Akhirnya, Hailey dan Sugar curiga sang ayah tengah berada di basement. Hailey bergegas turun dan merangkak ke bawah rumahnya. Dia menemukan bekas tangan yang berdarah. Semakin panik, Hailey semakin jauh merangkak ke dalam. Hailey sempat merasa ada sesuatu yang bergerak di kegelapan, tapi dia tidak menghiraukannya dan terus mencari sang ayah. Sampai akhirnya, dia menemukan sang ayah tengah pingsan dan terluka di pojokan. Terlihat di bahunya ada bekas luka yang sangat besar. Hailey yang panik berusaha menyeret tubuh ayahnya keluar dari bawah rumah yang sempit dan gelap. Saat itu dia terlihat kesulitan. Setengah perjalanan, tiba-tiba Hailey dihadang oleh seekor buaya yang sangat besar yang sepertinya tertarik ingin menyerang dirinya dan sang ayah. Kembali, Hailey menuju ke pojokan secepat mungkin sambil menyeret sang ayah yang masih pingsan dengan ancaman buaya di depannya. Hailey dan ayahnya berhasil selamat karena buaya itu tidak dapat masuk ke dalam pojokan tempatnya berlindung. Badai di luar semakin menjadi-jadi, dan Hailey berusaha mencari cara agar dapat keluar dari sana dan menyelamatkan sang ayah. Namun dia tahu buaya itu sedang bersembunyi di kegelapan dan sedang mengintai. Tiba-tiba ayahnya terbangun dan mengatakan ada buaya besar yang sedang menyerangnya saat bekerja di bawah rumah, dan kakinya juga patah saat buaya itu berusaha menyeretnya. Ayahnya juga berkata, sepertinya buaya tersebut masuk ke arah rumah dari lubang pembuangan air di tepi danau. Tiba-tiba HP Hailey berdering, dan rupanya HP-nya terjatuh cukup jauh dari tempat dia bersembunyi. Dia berusaha mengambil HP-nya kembali dan meminta bantuan. Namun yang dia dapatkan adalah hal yang lebih mengejutkan. Rupanya ada dua buaya besar yang tengah menantinya di kegelapan. Kakinya digigit oleh buaya tersebut. Hailey kembali selamat setelah masuk ke dalam pojokan yang terhalang oleh pipa-pipa besi. Badai semakin besar, dan air pun mulai masuk ke dalam tempat mereka berlindung. Mereka harus segera keluar dari tempat tersebut. Kemudian, Hailey mengintip di balik tembok berlubang
dan melihat ke seberang. Dan ternyata di sebuah toko ada beberapa orang yang terlihat sedang menjarah tempat tersebut. Hailey mencoba memanggil dan memberi tanda bahwa mereka terjebak di bawah rumah. Salah seorang di antara mereka menyadari keberadaan Hailey. Saat mencoba mendekat, tiba-tiba dia diserang oleh buaya yang lain yang berada di luar rumah. Orang-orang ini pun tidak berhasil selamat. Akhirnya, Hailey mencoba mencari cara lain untuk menyelamatkan diri. Dia mencoba membuka lantai kayu dan mendorongnya agar terbuka. Namun rupanya tidak bisa terbuka karena lantai tersebut diganjal oleh barang di atasnya. Ayahnya mengatakan bahwa kurang dari 1 jam lagi tempat mereka akan segera terendam air. Mereka harus segera keluar. Namun, tak lama kemudian ada suara dari luar rumah. Mereka mencoba melihat, dan rupanya dia adalah Wayne, polisi kenalan Hailey. Rupanya Wayne mengecek keberadaan Hailey dan ayahnya menggunakan speedboat. Hailey berusaha memanggil, namun gagal karena derasnya suara air hujan. Wayne berusaha mencari keberadaan mereka berdua, sementara temannya menunggu di atas speedboat. Wayne mencari hingga ke pintu bawah tanah yang terlihat sudah setengah terendam air. Wayne memanggil Hailey, dan tiba-tiba dia diterkam oleh buaya yang ada di bawahnya. Hailey berusaha menyelamatkannya namun tidak berhasil. Wayne meninggal dimakan buaya tersebut. Sementara di luar, temannya yang tidak tahu apa-apa turun dari speedboat karena melihat gerakan aneh di dalam air. Dia tidak menyadari ada beberapa buaya yang tengah menuju ke arahnya, dan dia pun tewas dimakan buaya-buaya yang lepas dari kandangnya ini. Mereka mulai putus asa melihat keganasan buaya-buaya ini. Akan tetapi, mereka harus segera keluar, karena air sudah mencapai dada mereka, atau mereka akan mati tenggelam. Sampai akhirnya, Hailey memutuskan untuk berenang menuju ke tangga, dan ayahnya akan mengalihkan perhatian buaya-buaya dengan cara memukul-mukul besi. Setelah mencoba berenang, Hailey tidak berhasil mencapai tangga karena dijaga oleh buaya. Akhirnya, dia menuju ke arah pipa pembuangan, tempat buaya masuk. Berhasil selamat setelah dikejar satu buaya di air, dia bergegas masuk untuk membuka lantai dan menyelamatkan ayahnya. Hailey harus bergegas karena sang ayah akan segera tenggelam. Di detik-detik terakhir, Hailey berhasil menyelamatkan sang ayah setelah memberinya bantuan CPR. Mereka berusaha pergi ke arah speedboat milik 3 orang penjarah tadi. Akan tetapi, speedboat itu dikelilingi oleh buaya-buaya. Perlahan, mereka berjalan mendekat dan tiba-tiba alarm peringatan tanggul akan jebol berbunyi. Mereka harus segera mendapatkan speedboat tersebut. Setelah berenang sekuat tenaga, Hailey berhasil menaiki boot dan menjemput ayahnya. Namun terlambat, 1 menit setelah itu banjir menerjang dan mereka terhempas masuk ke dalam rumah dan terseret air. Apapun yang terjadi, mereka harus naik ke atap rumah agar selamat. Tetapi mereka harus melewati air yang menggenang di dalam rumah dengan buaya yang kembali mengintai. Sang ayah berhasil mencapai tangga dan menemukan suar api. Akan tetapi, 1 lengannya putus akibat gigitan buaya. Sementara Hailey berhasil menyelamatkan diri dari serangan buaya di dalam rumah setelah mengurungnya di dalam bathtub. Mereka berdua berhasil mencapai tangga untuk naik ke lantai 2. Hailey masuk ke dalam kamar untuk menyalakan suara api dan menarik perhatian chopper yang berputar-putar di atas rumah mereka. Akan tetapi, yang datang malah buaya yang menerjang kamarnya. Hampir saja Hailey tewas karena serangan buaya tersebut. Namun, dia bertekad untuk bertahan hidup hingga akhir. Kemudian, dia menusuk mata buaya dengan suara api yang dia pegang. Begitu gigitan lepas, ia segera berenang keluar dan berpegangan pada pinggiran atap. Air begitu deras mengalir. Hailey tak sanggup lagi bertahan di pinggiran atap. Dia akan segera hanyut. Akan tetapi, sang ayah berhasil naik ke atap dan memegang tangan Hailey. Akhirnya, mereka yang tadinya bertengkar kini semakin dekat sebagai keluarga, karena keluarga akan selalu saling melindungi. Dan film pun selesai. Gimana? Ceritanya seru kan teman-teman? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita film-film seru lainnya. Dan kalau kalian suka dengan criminal story, kalian bisa mampir ke channel aku yang khusus membahas criminal story. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye!